Bab 961 Tetua Pertama Sekte Raja Hantu. Tatapan Luo Dongqing jatuh pada tengkorak emas yang disulam di lengan pria itu. Kemudian, dia bertanya, aku tidak menyangka bahwa tetua pertama Sekte Raja Hantu akan muncul di sini, apa yang kamu lakukan di kerajaan kura-kura kami? Terdengar tawa keras dari lelaki bertopeng emas itu. Apa kau masih perlu bertanya? Aku datang ke sini untuk mengirim kalian semua ke neraka. Ekspresi Luo Dongqing tiba-tiba berubah. Meskipun kamu adalah tetua pertama Sekte Raja Hantu, Akademi Kura-Kura kita tidak mudah diganggu. Jika kau benar-benar mengganggu direktur akademi kami akan memusnahkan Sekte Raja Hantu milikmu. Mendengar ini, keraguan muncul di hati Qin Haodong. Sejak dia datang ke Akademi Kura-Kura, Akademi Selatan berada di bawah yurisdiksi Ouyang Lan. Akademi Utara berada di bawah tanggung jawab Luo Dongqing. Namun, mereka berdua adalah direktur Asosiasi Akademi Kura-Kura. Dia belum pernah bertemu dengan direktur. Apakah kau berbicara tentang iblis tua, Tong Haichuan? Dia tidak muncul selama 10 tahun, mungkin rumput di kuburannya sudah tumbuh lebat, kau masih menggunakannya untuk menakut-nakutiku, lucu sekali. Tetua pertama Sekte Raja Hantu melanjutkan, sejujurnya, kami tidak ingin memprovokasi Akademi Kura-Kura Anda pada awalnya, namun, pikirkanlah, apa yang telah dilakukan Akademi Anda baru-baru ini. Qin Haodong membunuh 12 budak hantu terlebih dahulu, kemudian, dia membunuh Zhong Xiaodi, selir hantu, dan tetua ke-9 dari Sekte Raja Hantu kami di kota Kuda Emas. Dia menyebabkan kerugian besar demi kerugian besar bagi Sekte Raja Hantu kita, bukankah kita harus membalas dendam padamu? Luo Dongqing berkata, Sekte Raja Hantu Anda yang memintanya, mereka menyerang para siswa akademi kami terlebih dahulu. Sekarang dia tahu bahwa situasinya tidak baik untuknya. Awalnya, Sekte Raja Hantu dan Akademi Kura-Kura adalah musuh. Namun, Tong Haichuan, direktur terkuat, menghilang baru-baru ini. Situasi saat ini adalah tidak ada banyak perbedaan kekuatan di antara sebagian besar pihak. Murid-muridnya akan terluka parah jika terjadi perkelahian. Oleh karena itu, ia ingin menghindari konfrontasi sebisa mungkin. Lucu sekali kau mencoba berunding dengan orang-orang dari Sekte Raja Hantu kami, hanya kami yang bisa membunuh orang, tetapi tidak ada yang bisa menyakiti orang-orang dari Sekte Raja Hantu kami. Tetua pertama berkata dengan kasar, jika kau tidak ingin kehilangan terlalu banyak orang, berikan saja bocah Qin Haodong kepadaku, aku akan melupakan masa lalu. Luo Dongqing berkata dengan marah, bermimpilah, apakah kamu benar-benar berpikir Akademi Kura-Kura kami takut padamu? Apakah kamu tidak takut? Tetua pertama Sekte Raja Hantu tertawa lagi. Jika Tong Haichuan ada di sini, Akademi Kura-Kuramu akan merasa percaya diri, sayangnya, dia hilang sekarang. Dasar kau orang yang mudah diatur, apa kualifikasimu untuk melawan Sekte Raja Hantu kami? Karena itu, aku menyarankan kalian untuk menyerahkan Qin Haodong dengan patuh, kalau tidak, kalian semua akan mati. Pada saat itu, seorang guru di dekatnya berkata, Direktur, mari kita bertarung dengan mereka. Luo Dongqing berteriak, Akademi Kura-Kura kami telah berdiri selama 1000 tahun, tidak pernah ada presiden bagi kami untuk menyerahkan siswa kami, jika Anda ingin melawan, maka mari kita melawan, bahkan jika orang-orang Akademi Kura-Kura kami menumpahkan tetes darah terakhir kami tidak akan pernah menyerah pada Sekte Raja Hantu Anda. Orang tua itu biasanya agak tidak bisa diandalkan, tetapi pada saat kritis ini, dia cukup pantang menyerah. Qin Haodong merasakan kehangatan di hatinya ketika dia melihat itu. Siswa lain juga merasakan hal yang sama, mata mereka berbinar-binar penuh semangat. Kakek Luo, karena kau ingin bersikap keras kepala, pergilah ke neraka. Setelah tetua pertama Sekte Raja Hantu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya ke arah budak hantu di belakangnya dan berkata, ambil tindakan, bunuh mereka semua. Setelah itu, ki hitam di sekujur tubuhnya tiba-tiba meningkat. Seperti hantu dari neraka, dia mengulurkan cakar hantu hitamnya untuk menangkap Luo Dongqing. Cakar hantu itu membawa aura hantu yang pekat. Saat tiba di depan Luo Dongqing, cakar itu telah berubah menjadi cakar hantu yang sangat besar. Cakar hantu itu tampaknya dapat menghancurkan orang hingga mati hanya dengan 2 jari. Cakar hantu Netherworld. Qin Haodong pernah melihat Zhong Xiaodi menggunakan jurus ini sebelumnya. Namun, kekuatannya jauh lebih buruk daripada tetua pertama Sekte Raja Hantu. Luo Dongqing melolong marah dan melepaskan pukulan. Sebagai seorang master di tahap Grand Completion Realm, pukulannya terlihat biasa saja, tetapi mengandung kekuatan yang tak terbatas. Begitu dia melepaskan pukulannya, pukulan itu berubah menjadi naga raksasa dan menyerbu ke Netherworld Ghost Claw. Naga raksasa itu bertabrakan dengan Netherworld Ghost Claw, yang berubah menjadi kekuatan tak terbatas yang membuat orang-orang di sekitar mereka mundur. Luo Dongqing menghalangi gerakan tetua pertama Sekte Raja Hantu, tetapi tidak dapat menahan diri untuk mundur 2 langkah. Jelas, dia baru saja memasuki tahap alam penyelesaian agung.
Kultivasinya lebih lemah daripada pihak lain. Ada kilatan keterkejutan di mata tetua pertama Sekte Raja Hantu. Aku tidak menyangka kau juga akan menerobos ke tahap alam penyelesaian agung. Tampaknya meskipun kau diperintah istrimu, kau bukan orang yang tidak berguna. Hentikan omong kosongmu, terima pukulan ini. Saat Luo Dongqing berbicara, dia melancarkan pukulan lagi. Dia tahu bahwa dia harus mengikat orang ini di depannya dan mencegahnya menyerang murid-muridnya sendiri. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana. Kedua master di tahap Grand Completion Realm saling bertarung. Yang lain di samping mereka juga mulai bertarung. Di pihak Akademi Kura-Kura, 10 guru yang ditempatkan di sini telah mencapai tahap alam kombinasi. Bersama dengan Qin Haodong, Tu Jiao, Murong Jinghong, dan Yuan Ren, ada total 14 master di tahap alam kombinasi. Di pihak Sekte Raja Hantu, mereka telah mengirimkan budak hantu tingkat tinggi kali ini. Setengah dari mereka telah mencapai tahap alam kombinasi. Oleh karena itu, kekuatan kedua belah pihak hampir sama. Untuk sementara waktu, mereka seimbang. Qin Haodong tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk bersikap rendah hati. Dia memanggil pedang Xuan Yuan dan menebas budak hantu di depannya. Budak hantu itu berada di tahap awal alam kombinasi, jadi kultivasinya sama dengan Qin Haodong. Dia mengayunkan pisau kepala hantu di tangannya untuk bertarung. Kultivasi Qin Haodong tak terkalahkan di ranah yang sama. Menghadapi ketajaman pedang Xuan Yuan, budak hantu itu sama sekali tak bisa melawan. Begitu budak hantu itu bergerak, dia langsung terpotong menjadi dua bersama pisaunya oleh Qin Haodong. Setelah Qin Haodong membunuh lawan ini, terdengar suara siulan. Pisau tajam berkepala hantu menebas lehernya. Pisau ini dilempar oleh seorang pria bertopeng perak. Pria ini berada di tahap tengah alam kombinasi. Dia menghindari pisau itu dengan cepat. Namun, pada saat ini, seorang budak hantu lain dengan topeng perak datang dari belakang. Kedua pria itu menyerang Qin Haodong bersama-sama. Qin Haodong memiliki keunggulan mutlak saat bertarung melawan seseorang di tahap awal alam kombinasi. Dia juga hampir tidak bisa menghadapi seorang kultivator di tahap tengah alam kombinasi. Namun, akan sulit baginya untuk menghadapi dua kultivator di tahap tengah alam kombinasi pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, terdengar teriakan dari samping. Lengan Murong Jinghong terluka oleh pisau kepala hantu milik seorang budak hantu. Meskipun Murong Jinghong dan Qin Haodong sama-sama berada pada tahap awal alam kombinasi, dibandingkan dengan kekuatan Qin Haodong, dia jauh lebih lemah. Melihat situasi yang kritis, Qin Haodong tidak peduli dengan hal lain. Dia mengangkat tangannya dan memasukkan pil ledakan energi hebat ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, dia berhasil menembus tahap akhir alam kombinasi. Dengan peningkatan kultivasinya, kekuatan pil ledakan energi menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Dia tidak dapat menembus hambatan alam penyelesaian agung. Namun, itu sudah cukup. Setelah kultivasinya mencapai tahap akhir alam kombinasi, Qin Haodong langsung berubah menjadi dewa pembunuh. Dengan kilatan cahaya keemasan di tangannya, dua budak hantu di tahap tengah alam kombinasi di depannya langsung dipotong menjadi 4 bagian olehnya. Murong Jinghong menghadapi si kuat di tahap tengah alam kombinasi. Di bawah tekanan kultivasi, dia dipaksa mundur lagi dan lagi. Tubuhnya dilukai oleh pisau kepala hantu lagi. Namun, dia benar-benar ditekan oleh pihak lain. Dia akan kehilangan nyawanya jika dia terganggu bahkan untuk sesaat. Jadi, dia bahkan tidak punya waktu untuk meminum pil ledakan energi hebat. Tepat pada saat ini, pisau kepala hantu budak hantu itu menebas sekali lagi. Pisau itu diarahkan ke bagian atas kepalanya. Murong Jinghong buru-buru mengayunkan pedang Jinghong ke atas untuk bertarung. Tanpa diduga, itu hanya tipuan. Budak hantu itu menyadari kekuatan pedang Jinghong. Setelah tipuan itu, pisau berkepala hantu itu langsung mengubah arahnya dan menebas ke arah dadanya. Murong Jinghong berteriak serempak. Dia sudah dipukuli dan dalam keadaan panik. Sudah terlambat baginya untuk menyimpan pedangnya untuk bertahan. Melihat bahwa dia akan mati, cahaya kemasan menyala di sampingnya pada saat kritis. Kemudian, dengan bunyi klik, pisau kepala hantu dan lengan budak hantu itu jatuh ke tanah. Qin Haodong membunuh budak hantu itu dan mendatangi Murong Jinghong. Dia bertanya, "Apa kabar, apakah kamu baik-baik saja?" Murong Jinghong baru saja lolos dari cengkeraman maut. Dia masih merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya dan menepuk dadanya yang menjulang tinggi dan berkata, "Terima kasih, aku baik-baik saja." Situasinya kritis, cepat dan telan pil ledakan energi. Setelah itu, Qin Haodong mengayunkan pedangnya dan bergegas ke Fang Qionger. Murong Jinghong tidak ragu lagi. Dia mengangkat tangannya dan memasukkan pil ledakan energi hebat ke dalam mulutnya. Kultivasinya meningkat ke tahap akhir alam kombinasi dalam sekejap. Kemudian, dia mengayunkan pedang Jinghong untuk menusuk budak hantu di sebelahnya.
Selanjutnya, gadis-gadis ini meminum pil ledakan energi hebat satu demi satu. Kultivasi mereka meningkat ke tahap akhir alam kombinasi. Situasi di medan perang mulai berbalik. Di bawah kepemimpinan Qin Haodong, para siswa Akademi Kura-Kura mulai membunuh budak-budak hantu ini seolah-olah mereka sedang memotong melon dan sayuran. Setelah beberapa saat, mereka telah membunuh lebih dari selusin budak hantu. 10 guru yang bertugas di sini semuanya tercengang. Kapan murid-murid mereka menjadi begitu kuat? Mereka telah membalikkan keadaan. Namun, situasi di pihak Luo Dongqing sama sekali tidak optimis. Meskipun mereka berdua berada di tahap Grand Completion Realm, kultivasinya masih sedikit lebih rendah dari tetua pertama Sekte Raja Hantu. Dia telah ditekan dari awal hingga akhir dan hanya bisa berhasil menjerat lawannya. Mata tetua pertama berkilat dingin setelah melihat semakin banyak bawahannya yang dibunuh oleh murid-murid Akademi Kura-Kura. Kedua telapak tangannya terus-menerus menyerang. Kemudian, puluhan cakar hantu raksasa mengelilingi Luo Dongqing. Luo Dongqing mengerahkan seluruh kultivasinya dan melancarkan pukulan berulang kali. Ia berhasil menangkis gelombang serangan ini dengan susah payah. Pada akhirnya, pukulannya bertabrakan dengan kedua telapak tangan tetua pertama. Dulu, saat mereka bertarung dengan sengit, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, kali ini benar-benar berbeda. Tetua pertama Sekte Raja Hantu terguncang oleh pukulan ini dan terlempar ke belakang di udara. Apa yang sedang terjadi? Sebelum Luo Dongqing sempat mengetahui apa yang sedang terjadi, tetua pertama Sekte Raja Hantu telah datang ke sisi Qin Haodong dengan bantuan kekuatan tandingan. Ia kemudian mengulurkan tangan untuk mencengkeram leher Qin Haodong. Qin Haodong terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tetua pertama Sekte Raja Hantu akan tiba-tiba datang kepadanya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi seorang master di tahap Grand Completion Realm. Sebelum dia bisa bergerak, dia ditekan oleh momentum pihak lain. Mustahil baginya untuk menghindar. Dia tidak punya pilihan lain selain berusaha keras mengaktifkan ki asli kayu hijaunya dan mencoba melawan pihak lain, sehingga Luo Dongqing akan mempunyai kesempatan untuk menyelamatkannya. Tanpa diduga, ada rasa lemah di tubuhnya saat ini. Khasiat pil ledakan energi hebat telah berlalu. Astaga, ini buruk. Melihat telapak tangan tetua pertama Sekte Raja Hantu semakin dekat, Qin Haodong tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Lepaskan dia. Luo Dongqing yang sudah sadar kembali, meraung dan bergegas menyelamatkan Qin Haodong, namun sudah terlambat. Untungnya, tetua pertama Sekte Raja Hantu tidak membunuh Qin Haodong. Dia hanya memukul Qin Haodong hingga pingsan dengan satu jari. Kemudian, dia meraih ikat pinggang Qin Haodong dan bergegas pergi. Setelah dia pergi, para budak hantu lainnya berhenti bertarung dan menghilang dalam sekejap. Bab 962 melarikan diri dengan alasan kencing. Berhenti di situ. Melihat Qin Haodong dibawa pergi, Luo Dongqing sangat marah. Dia mengejar tetua pertama Sekte Raja Hantu. Kakek Luo, kau berani mengejarku, apa kau tidak takut anak buahku akan kembali dan membunuh semua muridmu? Luo Dongqing tahu bahwa pihak lain sedang mengancamnya, tetapi dia masih ragu-ragu. Ada 10 guru dan 9 murid di samping mata air spiritual kura-kura. Murong Jinghong dan yang lainnya baru saja menelan pil ledakan energi hebat dan saat ini dalam kondisi lemah dan tidak berdaya. Jika Sekte Raja Hantu menyerang mereka lagi, itu memang akan menjadi masalah besar. Kecepatan Master di tahap Grand Completion Realm sangat cepat. Saat dia ragu-ragu, tetua pertama Sekte Raja Hantu menghilang bersama Qin Haodong. Dengan enggan, Luo Dongqing tidak punya pilihan selain kembali ke mata air spiritual kura-kura. Melihatnya kembali sendirian, Murong Jinghong melangkah maju dan bertanya dengan penuh semangat, "Direktur, di mana Qin Haodong?" Luo Dongqing berkata dengan wajah penuh kekesalan, "Ditangkap." Fang Qionger berkata dengan cemas, "Direktur, kita harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Sekte Raja Hantu memiliki permusuhan yang begitu besar terhadapnya. Orang itu pasti akan membunuhnya." Yun Qianqian berkata dengan cemas, "Aku akan menyelamatkannya sekarang." Dia mencoba terbang sambil berbicara, tetapi kakinya lemas. Detik berikutnya, dia jatuh ke tanah. Dia baru saja meminum pil ledakan energi hebat dan tidak memiliki kekuatan untuk terbang sama sekali sekarang. Yang lainnya juga merasa cemas ketika mendengar berita itu, terutama para wanita yang merupakan teman-teman Qin Haodong. Hanya Yuan Ren yang memiliki sedikit rasa bangga di matanya. Sekarang dia berharap Sekte Raja Hantu dapat langsung membunuh monster ini dan membalaskan dendam saudaranya. Sebaliknya, Tu Jiao Jiao relatif tenang. Dia berkata, "Jangan khawatir, semuanya, kurasa orang-orang dari Sekte Raja Hantu tidak ingin membunuh Haodong. Jika mereka ingin membunuhnya, mereka akan melakukannya secara langsung, tidak perlu sampai sejauh itu dan menangkapnya." Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, yang lainnya perlahan-lahan menjadi tenang. Memang, dengan kekuatan tetua pertama Sekte Raja Hantu,
tidak perlu baginya untuk membawa pergi Qin Haodong jika dia ingin membunuh Qin Haodong. Fang Qionger berkata, tapi mengapa dia menangkap kakak senior? Tu Jiao berkata, saya tidak yakin, namun, satu hal yang saya yakini adalah bahwa nyawanya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Luo Dongqing berkata, jangan khawatir, semuanya, kita harus bergegas dan meningkatkan kultivasi kita sekarang, kita hanya akan bisa menyelamatkannya ketika kita memiliki kekuatan yang cukup. Sekarang aku akan segera mengirim pesan kembali ke Akademi Kura-Kura dan meminta Akademi untuk menghubungi Kerajaan Kura-Kura. Kurasa Raja akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan jejak sekte Raja Hantu. Begitu kita tahu di mana tempat persembunyian mereka, aku akan segera pergi dan menyelamatkannya. Dia mengucapkan kata-kata ini terutama untuk menghibur para siswa yang hadir. Menurut pemahamannya tentang sekte Raja Hantu, keberadaan orang-orang ini sangat misterius. Sangat sulit untuk menemukan jejak mereka. Akan tetapi, masalahnya telah sampai pada titik ini, jadi yang bisa ia lakukan hanyalah ini. Qin Haodong perlahan membuka matanya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri. Namun, ki sejati dalam tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Periode kelemahan akibat penggunaan pil ledakan energi hebat telah berlalu. Tampaknya sudah lama. Ia melihat sekelilingnya dan mendapati dirinya berada di sebuah bangunan bambu yang terletak di atas puncak gunung. Ketika dia melihat keluar jendela, matahari bersinar terang dan awan-awan berarak di langit. Tempat itu indah sekali. Sayangnya, dia tidak begitu mengenal Kerajaan Kura-Kura, jadi dia tidak tahu di mana dia berada. Tetua pertama Sekte Raja Hantu berada di sampingnya dan masih mengenakan topeng emas. Dengan kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya, dia tampak menikmati pemandangan di luar jendela. Qin Haodong menggerakkan anggota tubuhnya yang kaku dan menemukan bahwa ki sejatinya penuh. Dia tidak terkekang sama sekali. Tampaknya pria ini yakin akan kemampuannya mengendalikan Qin Haodong. Oleh karena itu, ia tidak merasa perlu mengunci titik akupuntur Qin Haodong. Wah, jangan berpikiran yang macam-macam, kalau tidak, akan lebih mudah bagiku untuk menghancurkanmu daripada menghancurkan seekor semut. Sambil berbicara, tetua pertama Sekte Raja Hantu perlahan menoleh. Matanya di balik topeng dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Qin Haodong tidak merasa gugup tentang hal ini. Pria ini pasti sudah melakukannya lebih awal jika dia benar-benar ingin membunuhnya. Tidak perlu menunggu sampai sekarang. Karena tetua pertama tidak membunuhnya, Qin Haodong menduga bahwa tetua pertama pasti punya rencana lain dan tidak akan melakukannya sebelum mencapai tujuannya. Qin Haodong meregangkan pinggangnya. Aroma samar memasuki lubang hidungnya. Dia mengendus dan melihat sosok di balik jubah hitam itu. Aku tidak menyangka bahwa tetua pertama Sekte Raja Hantu adalah seorang wanita. Melihat pihak lain sama sekali tidak menanggapinya dengan serius, tetua pertama berkata dengan marah, "Nak, apakah kau percaya bahwa aku akan membunuhmu sekarang?" Qin Haodong tersenyum dan berkata, aku tidak percaya, jika kau ingin membunuhku, kau pasti sudah melakukannya lebih awal, tidak perlu bersusah payah untuk membawaku ke sini. Jika aku benar, kau pasti punya ide lain, katakan padaku, kau ingin merampok uangku atau tubuhku. Jika kau menginginkan uang, aku ini orang miskin, jika kau menginginkan tubuhku, lepas topengmu dan biarkan aku melihat seperti apa rupamu, aku tidak akan mempertimbangkannya jika kau terlalu jelek. Wah, kau memprovokasiku. Momentum tetua pertama tiba-tiba meledak. Dia menatap Qin Haodong, tatapannya tertuju padanya seperti pisau tajam. Sayang, lama-kelamaan tatapan mata pemuda itu tetap tenang dan tegas, tanpa ada niatan untuk kompromi. Perlahan, tetua pertama mengumpulkan momentumnya. Kemudian, dia berkata, wah, aku tidak tahu kalau kamu masih punya keberanian. Qin Haodong tersenyum. Jika aku penakut, bagaimana aku bisa bernegosiasi denganmu nanti? Dia sudah memperhitungkan bahwa pihak lain punya tujuan untuk menangkapnya. Jika dia bertindak terlalu pengecut, dia akan diinjak-injak oleh pihak lain. Karena itu, tidak akan ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Tidak buruk, tidak heran saudara kesembilanku dan yang lainnya dibunuh olehmu. Pada saat ini, suara tetua pertama tidak lagi serak tetapi menjadi sangat menawan. Mungkin ini adalah suara aslinya. Qin Haodong berkata, suaramu bagus, aku tidak tahu apakah kamu terlalu jelek, kamu memakai topeng sepanjang hari. Wah, jangan lupakan situasimu saat ini, jangan pertanyakan batas akhirku. Qin Haodong merentangkan tangannya dan berkata, baiklah, tidak masalah bagiku apakah kamu cantik atau tidak, katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan dengan berusaha sekuat tenaga untuk menangkapku. Tetua pertama berkata, selama kau memenuhi dua syarat pada Sekte Raja Hantu, aku tidak hanya akan melepaskanmu, tetapi juga memberimu banyak kekayaan, pilih saja uang dan kecantikanmu. Qin Haodong tersenyum dan berkata, bisakah aku memilihmu? Nak, aku akan memperingatkanmu sekali lagi.
Jika kau menantang batas bawahku lagi, aku akan memotong sebagian tubuhmu bahkan jika aku tidak membunuhmu. Kemudian, aku akan melumpuhkan kultivasimu dan mengirimmu ke istana untuk menjadi Kasim. Setelah itu, tetua pertama melirik area di antara kedua kaki Qin Haodong. Tetua pertama segera merasakan titik lemah Qin Haodong. Dia segera berkata, itu hanya lelucon. Karena kamu tidak menyukainya, aku tidak akan mengatakannya lagi. Baiklah, mari kita mulai, sekarang, mari kita bicarakan kedua syaratmu. Tetua pertama berkata, pertama, serahkan metodemu untuk meningkatkan kultivasi dengan cepat. Qin Haodong berkata, saya pikir Anda pasti telah melakukan kesalahan, kultivasi bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam semalam, bagaimana saya bisa memiliki metode yang lebih cepat? Wah, tidakkah kau akan mengatakan yang sebenarnya padaku saat ini, kata tetua pertama. Kami telah menyelidikimu secara khusus selama periode waktu ini. Saat pertama kali masuk Akademi Kura-Kura, kamu masih di tahap akhir alam apoteosis. Setelah beberapa hari, levelmu meningkat. Sekarang, setelah lebih dari sebulan, kamu telah mencapai tahap awal alam kombinasi. Tahukah kau berapa lama waktu yang dibutuhkan orang biasa untuk berkembang dari tahap akhir alam apoteosis ke tahap awal alam kombinasi? Paling tidak, akan memakan waktu lebih dari 10 tahun, bahkan jika ada sumber daya kultivasi yang melimpah, akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun, namun, kau hanya membutuhkan waktu lebih dari sebulan. Sekarang kau mengatakan padaku bahwa tidak ada cara untuk berkembang dengan cepat, apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Untuk sesaat, Qin Haodong tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tidak heran tidak ada gerakan dari Sekte Raja Hantu baru-baru ini. Ternyata mereka telah menyelidikinya. Dia berkata, kalau begitu, aku akan mengatakan yang sebenarnya, metode kultivasiku hanya cocok untukku. Itu adalah metode rahasia sekteku yang tidak bisa kau pelajari. Kalau tidak, kau bahkan akan mengalami penyimpangan ki dan kehilangan kultivasi. Tetua pertama berpikir sejenak dan berkata, mari kita kesampingkan masalah ini untuk sementara waktu. Sekarang, mari kita bicarakan syarat kedua. Kudengar kau adalah seorang alkemis yang hebat, bahkan bisa memurnikan pil tingkat 7. Selama kau menyerahkan 100 pil kekuatan naga dan 1000 pil penghancur kekosongan kepada Sekte Raja Hantu kami bisa melepaskanmu. Mengapa kamu tidak pergi dan merampok saja jika kamu menginginkan begitu banyak pil? Qin Haodong tentu saja tidak akan menyetujui syaratnya. Sekarang kekuatan Sekte Raja Hantu sudah cukup kuat. Tetua pertama telah mencapai tahap alam penyelesaian agung. Dia masih tidak tahu berapa banyak master yang ada di Sekte Raja Hantu. Jika dia memberi mereka begitu banyak pil, dia takut kekuatan Sekte Raja Hantu akan semakin kuat. Itu akan menjadi bencana bagi seluruh benua Lingu saat itu. Sekarang aku yang merampok. Tetua pertama menatapnya tajam dan berkata, bagaimana menurutmu, apakah menurutmu ada ruang untuk negosiasi di antara kita? Jika kau yakin tidak ada ruang untuk negosiasi, aku akan membunuhmu sekarang. Tentu saja, kita bisa bernegosiasi. Qin Haodong masih berpikir untuk kembali ke bumi untuk menemui istrinya. Tidak peduli apakah pihak lain ingin membunuhnya atau memotong sebagian tubuhnya, itu bukanlah yang diinginkannya. Baiklah, karena kamu ingin bernegosiasi, kamu harus menunjukkan ketulusan, maukah kamu menyerahkan metode kultivasimu atau memurnikan pil untuk kami? Tidak usah terburu-buru. Boleh aku pergi kencing dulu? Qin Haodong menutupi kakinya dengan tangannya dan berpura-pura ingin kencing. Dia berkata, aku sudah lama tidak kencing. Aku sudah berendam di mata air spiritual begitu lama. Aku bisa bernegosiasi denganmu, tapi bisakah kau membiarkanku buang air kecil dulu? Dia mencengkeram kerah baju Qin Haodong dan langsung membawanya keluar dari gedung bambu. Dia menunjuk ke sebuah batu gunung dan berkata, di sini. Di sini, tidak mungkin, aku orang yang beradab, apa di sini tidak ada jamban? Tetua pertama berkata dengan suara dingin, ini daerah pegunungan, tidak ada seorang pun di sini, kau ingin mencari jamban. Tapi itu tidak baik. Qin Haodong tiba-tiba berkata dengan ekspresi jenaka, apakah kamu juga buang air kecil di tempat umum di sini setiap hari? Tetua pertama mengenakan topeng, jadi wajahnya tidak terlihat. Namun, ada kemarahan di matanya. Kamu mau kencing atau tidak? Kencing, tentu saja, aku harus kencing, ini tidak bisa ditunda. Qin Haodong melepaskan ikat pinggangnya dan berkata, Nyonya, bisakah Anda berbalik? Saya tidak bisa buang air kecil di depan seorang wanita. Nak, jangan coba-coba mempermainkanku. Kalau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Setelah mengatakan itu, tetua pertama berbalik. Lagi pula, dia tidak terbiasa melihat pria kencing. Terlebih lagi, dia memiliki cukup keyakinan di dalam hatinya. Meskipun dia berbalik, aura Qin Haodong telah dikunci olehnya. Apapun yang terjadi, laki-laki ini tidak dapat melarikan diri di hadapannya. Tak lama setelah dia berbalik, suara percikan air terdengar dari belakangnya.
Dia tentu tahu apa arti suara itu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk maju 2 langkah lagi. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa aura Qin Haodong telah menghilang. Tetua pertama tidak peduli dengan hal lain. Dia tiba-tiba berbalik dan mendapati bahwa tidak ada seorang pun di tempat Qin Haodong berdiri tadi, kecuali genangan air. Bab 963 Serangan Balik Kekuatan Mental. Di mana dia, kemana anak itu pergi? Tetua pertama tidak dapat memahami bagaimana anak laki-laki ini berhasil melarikan diri di bawah hidungnya. Kakinya terangkat ke udara dan melayang 100 meter di atas tanah. Momentumnya yang kuat meliputi seluruh gunung. Kesadaran ilahinya terus mencari. Namun, setelah sekian lama ia mencari, suasana di gunung itu masih sunyi. Kecuali kicauan burung, tidak ada suara lain, apalagi bayangan Qin Haodong. Bajingan, kau benar-benar membuatku marah. Tetua pertama yang marah itu menyerang dengan telapak tangannya. Sebuah batu besar seberat puluhan ton di sebelahnya hancur menjadi debu. Untuk sesaat, asap dan debu berterbangan ke segala arah. Di pagoda 7 tingkat, Qin Haodong menghela napas panjang lega. Akhirnya dia terbebas dari wanita tua itu. Pagoda 7 tingkat itu bagus, tetapi ada kekurangannya. Dia harus keluar dari tempat asalnya. Dia tidak tahu apakah tetua pertama sekte Raja Hantu akan selalu ada di sana. Begitu dia menangkapnya lagi, dia akan berada dalam masalah besar. Jadi, dia hanya bisa menenangkan diri dan berkultivasi di sini. Ki spiritual di tingkat ke-7 pagoda itu padat. Hasil kultivasi di sini sangat bagus. Dia berkultivasi di sini selama 7 hari penuh sebelum perlahan membuka matanya. Dia merasakan ki sejati yang melonjak di tubuhnya. Jika dia terus berkultivasi di sini, dia bisa menerobos ke tahap tengah alam kombinasi dalam beberapa tahun. Namun, ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. 7 hari ini sudah menjadi batas kesabarannya. Ia harus keluar dan melihat situasi. Dia mengeluarkan beberapa makanan dari cincin penyimpanan dan menyantapnya dengan lahap. Kemudian, dia mencoba memanggil katak emas berkaki 3. Kodok besar ini berdarah banyak setelah ditembak oleh panah pembunuh dewa di dekat hutan kiamat terakhir kali. Vitalitasnya sedikit terpengaruh. Ia tertidur lelap, jadi ia tidak bisa keluar untuk menolongnya. Setelah memanggilnya 2 kali, tetap tidak ada respons dari kantong binatang roh. Katak emas berkaki 3 masih tertidur. Sepertinya dia hanya bisa keluar sendirian. Dengan sebuah pikiran, dia keluar dari pagoda 7 lantai. Saat itu, hari sudah malam. Bulan yang terang tergantung di langit. Cahaya bulan yang terang dan jernih menerangi seluruh pegunungan. Semuanya tenang dan sunyi. Untungnya, sepertinya wanita tua itu sudah pergi. Qin Haodong menghela napas lega. Tepat saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba merasa mati rasa karena titik akupunturnya dikunci oleh seseorang. Kemudian, dia diikat dengan tali. Wah, aku meremehkanmu, kau punya banyak trik tersembunyi. Dengan suara yang menawan, tetua pertama dengan topeng emas muncul di depannya. Qin Haodong berkata dengan menyesal, apakah kamu sudah menunggu di sini selama berhari-hari, apakah kamu tidak merasa bosan? Saya menunggu untuk menangkap tikus, itu tidak membosankan. Meskipun tetua pertama mengenakan topeng, ada senyum di matanya. Aku tahu tidak ada yang bisa lolos di bawah pengawasanku, meskipun kau tiba-tiba menghilang, kau pasti masih ada di sini, kau hanya bersembunyi melalui tipuan. Qin Haodong menghela nafas dan berkata tanpa daya, kamu menang. Tampaknya dia telah meremehkan kesabaran monster tua itu. Jika dia tahu lebih awal, dia akan berkultivasi di pagoda selama beberapa hari lagi. Tetua pertama mencengkeram kerah bajunya dan menatap lurus ke matanya. Kemudian, dia berkata, wah, menurutmu kita bisa bernegosiasi sekarang? Qin Haodong berkata, saya sekarang hanya seorang tawanan, apakah saya masih punya hak untuk menolak? Baguslah kalau kau tahu itu. Tetua pertama menambahkan, selain 2 syarat yang telah kusebutkan sebelumnya, aku akan menambahkan 1 syarat lagi, ceritakan padaku bagaimana kau berhasil bersembunyi sebelumnya. Qin Haodong berkata, sebenarnya, itu hanya sebuah metode. Biarkan aku pergi dan aku akan menunjukkannya kepadamu. Tidak hanya titik akupunturnya yang terkunci, dia juga diikat dengan erat. Ujung tali lainnya berada di tangan tetua pertama. Jadi, dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia ingin menggunakan pagoda 7 tingkat. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah memikirkan cara untuk mengalihkan perhatian tetua pertama, lalu mencari kesempatan untuk melarikan diri. Anak kecil, apakah kau benar-benar mengira aku ini anak kecil? Nada bicara tetua pertama berubah dan dia berkata dengan suara dingin, ini kesempatan terakhirmu, cepat beritahu aku, atau kau akan menyesalinya. Qin Haodong tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya dia sangat cemas di dalam hatinya. Dari 3 syarat yang diajukan wanita ini, selain memurnikan pil, 2 syarat lainnya adalah rahasia terdalamnya. Bagaimana dia bisa memberitahunya? Lepaskan aku dulu, kalau tidak,
aku tidak akan bisa memberitahumu. Berhentilah bermimpi, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Tetua pertama berkata dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat. Qin Haodong tidak bisa digoyahkan. Dia tahu betul bahwa jika dia membocorkan rahasianya, wanita ini pasti akan membunuhnya dan mengambil pagoda 7 tingkat darinya. Pada titik ini, dia hanya bisa mengambil risiko dan berkata, kau sudah berusaha keras tetapi tidak mendapatkan apapun dariku, kurasa kau tidak ingin membunuhku. Tetua pertama menatapnya dengan dingin. Setelah terdiam lama, dia menggertakkan giginya dan berkata, Nak, jangan pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kau tidak mau bicara, sekarang aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan keterampilan membaca pikiran dari Sekte Raja Hantu kami. Dia telah kehilangan begitu banyak bawahan kali ini dan bekerja keras selama berhari-hari. Jika dia tidak bisa mendapatkan apapun dari Qin Haodong, dia benar-benar tidak akan menyerah. Keterampilan membaca pikiran. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benak Qin Haodong. Meskipun ia belum pernah bersentuhan dengan keterampilan semacam ini, dari namanya ia dapat mengetahui bahwa keterampilan ini mirip dengan manipulasi pikiran. Keduanya adalah keterampilan mental. Kerugian dari semua keterampilan mental adalah bahwa kekuatan mental lawan tidak boleh sekuat pengguna. Jika tidak, trik tersebut akan menjadi bumerang bagi pengguna. Meskipun konsekuensinya berbeda, hasilnya tidak akan baik. Semangat di lautan pikirannya jauh lebih kuat daripada para kultivator biasa. Selama pihak lain menggunakan keterampilan membaca pikiran, akan ada kesempatan baginya. Dia senang dalam hatinya. Namun, dia berpura-pura malu. Biar ku beritahu, jangan main-main, jika kemampuan membaca pikiranmu membuatku bodoh, kau tidak akan mendapatkan apapun. Kamu adalah seorang pejuang di tahap alam kombinasi, kamu tidak akan begitu rentan. Tetua pertama memang memperlakukannya sebagai prajurit biasa di tahap alam kombinasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan mentalnya tidak sekuat pihak lain, dia juga tidak berpikir bahwa itu akan menjadi bumerang baginya. Biasanya, ada perbedaan level yang besar antara tahap awal alam kombinasi dan tahap awal alam penyelesaian agung, dan kekuatan mentalnya bahkan lebih besar. Tidak mungkin hal itu menjadi bumerang baginya. Namun, dia tidak tahu bahwa Qin Haodong bukanlah orang biasa. Jiwanya lebih kuat daripada seorang kultivator di tahap Grand Completion Realm. Jangan lakukan itu, mari kita bahas lagi. Oke, aku akan memurnikan pil untukmu. Aku bisa memurnikan sebanyak yang kau mau, namun, dua lainnya adalah rahasiaku. Aku tidak bisa memberitahumu. Tidak perlu bagimu untuk mengatakan apapun sekarang. Tetua pertama mencengkeram kerah baju Qin Haodong. Matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Kekuatan mentalnya yang tak terlihat memasuki otaknya dan menyerang lautan pikirannya. Ada kilatan kegembiraan di mata Qin Haodong. Kekuatannya tidak sebaik miliknya. Satu-satunya hal yang lebih kuat darinya adalah kekuatan mentalnya. Keterampilan membaca pikiran tetua pertama memasuki lautan pikiran Qin Haodong dan mencoba menggali semua rahasianya. Namun, saat kekuatan mentalnya masuk, tekanan yang menutupi langit dan bumi tiba-tiba menyatu padanya. Kekuatan mental Qin Haodong yang sangat kuat mengelilinginya. Apa yang terjadi? Bagaimana kekuatan mentalnya bisa sekuat itu? Wajah tetua pertama menjadi pucat karena terkejut. Tidak pernah dalam mimpinya dia bisa membayangkan bahwa kekuatan mental seorang kultivator di tahap alam kombinasi bisa jauh lebih kuat darinya. Memikirkan akibat dari keahliannya yang menjadi bumerang, dia segera menarik kekuatan mentalnya dan mencoba melarikan diri dari lautan pikiran Qin Haodong. Namun, sudah terlambat. Ini adalah wilayah asal Qin Haodong. Selain itu, jiwanya lebih kuat daripada pihak lain. Kekuatan mentalnya langsung menyelimuti kekuatan tetua pertama. Tetua pertama merasa cemas. Jika kekuatan mentalnya tertinggal di sini, tubuhnya di luar akan menjadi cangkang kosong. Tentu saja, ini bukan yang diinginkannya. Dia mengatur kekuatan mentalnya sendiri dan bergegas keluar dengan gila-gilaan. Dua kekuatan mental yang kuat saling bertabrakan, yang mengakibatkan kehancuran yang mengguncang bumi. Meskipun Qin Haodong memiliki roh seorang kultivator pada tahap alam kesengsaraan, itu belum lengkap. Roh ini hanyalah sebagian darinya. Oleh karena itu, meskipun kekuatan mentalnya lebih kuat daripada tetua pertama, itu belum mencapai tingkat penindasan absolut. Jika dia secara paksa menghancurkan kekuatan mental tetua pertama, rohnya juga akan terluka parah. Setelah pertimbangan yang matang, dia akhirnya melepaskan celah dan membiarkan kekuatan mental tetua pertama melarikan diri. Meski begitu, jiwanya masih terluka parah. Bagaimanapun, kekuatan mental seorang kultivator di tahap Grand Completion Realm sangat kuat, jauh lebih kuat daripada Hu Xiaoxian saat itu. Sementara itu, kerugian yang dialami tetua pertama bahkan lebih parah daripada kerugiannya. Setengah dari kekuatan mentalnya lenyap dan hanya setengahnya yang tersisa. Qin Haodong akhirnya menghela napas lega. Meskipun jiwanya terluka, dia masih hidup.
Dia perlahan membuka matanya dan menatap tetua pertama di sisi berlawanan. Tetua pertama jatuh terlentang ke tanah. Meskipun masih bernapas, dia dalam keadaan koma. Tampaknya kehilangannya sekarang lebih serius. Untuk saat ini, dia akhirnya terbebas dari bahaya. Dia dengan panik mengaktifkan energi di dalam tubuhnya untuk membuka titik akupuntur yang dikunci oleh tetua pertama. Sayang sekali bahwa tetua pertama adalah seorang master di tahap alam penyempurnaan agung. Untuk mencegahnya melarikan diri, dia menggunakan metode yang sangat khusus untuk mengunci titik akupunturnya. Jadi, dia mencoba untuk waktu yang lama, tetapi tidak berhasil. Ia mencoba memanggil katak emas berkaki 3 lagi. Selama katak ini bisa dipanggil keluar, ia bisa segera melepaskan tali di tubuhnya dan membawanya ke tempat yang aman. Kemudian, ia bisa perlahan membuka titik akupunturnya. Namun, hasilnya tetap sama seperti sebelumnya. Katak emas berkaki 3 masih tertidur. Ia masih tidak merespons. Tepat pada saat ini, suara lolongan serigala bergema di malam hari. Sialan, apakah aku akan sangat sial? Sekarang salah satu dari mereka dalam keadaan koma, dan titik akupuntur yang lain terkunci. Jika ada serigala datang, itu akan sangat merepotkan. Keduanya akan menjadi kotoran serigala dalam sekejap. Bersamaan dengan lolongan beruntun itu, 3 serigala angin yang matanya berkedip-kedip dengan cahaya redup muncul di puncak gunung. Ya Tuhan, binatang iblis yang kuat sekali, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Melihat cahaya haus darah yang menyala di mata serigala Gale, Qin Haodong berteriak putus asa, bangun, cepat bangun, serigala datang. Dia tidak sabar untuk menendang tetua pertama. Meskipun konsekuensi jatuh ke tangan sekte Raja Hantu tidaklah baik, itu lebih baik daripada menjadi makanan serigala-serigala ini. Sayangnya, dia tidak bisa menggerakkan apapun kecuali mulutnya. Masih belum ada tanggapan dari tetua pertama. Ia mencoba memanggil katak emas berkaki 3 lagi, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Meskipun Gale Wolf merupakan binatang iblis, ia sama liciknya dengan serigala liar di bumi. Mereka mendekat perlahan-lahan seolah ingin melihat apakah dua makhluk di hadapan mereka berbahaya atau tidak. Melihat ketiga serigala angin semakin dekat, dia bahkan bisa mencium bau darah yang keluar dari tubuh mereka. Seolah-olah merasa bahwa kedua orang di depan mereka sama sekali tidak berbahaya, mata Gale Wolf bersinar dengan cahaya haus darah. Kemudian, sambil meraung, ia menerkam tetua pertama dan hendak menggigit tenggorokannya dengan giginya yang tajam. Hati Qin Haodong langsung gelisah. Meskipun mereka adalah musuh, tetua pertama adalah pendukung terakhirnya. Jika dia digigit sampai mati oleh serigala angin, dia juga akan dimakan oleh serigala-serigala ini. Bab 964 Namamu Niu Cui Hua. Pada saat kritis ini, tetua pertama tiba-tiba duduk. Dia mengangkat tangannya. Kemudian, momentum yang kuat menghancurkan serigala angin menjadi bubur daging. Dua Gale Wolves lainnya merasakan kekuatannya dan melarikan diri ke hutan seperti burung yang ketakutan. Tetua pertama menjentikkan kedua jarinya secara berurutan. Bilah tajam itu menembus tubuh kedua serigala angin. Masing-masing dari mereka jatuh ke semak-semak dengan suara terkulai. Qin Haodong akhirnya menghela napas lega. Dia lolos dari nasib berubah menjadi kotoran serigala pada akhirnya. Namun, ketika dia melihat tetua pertama berdiri, hatinya langsung gelisah lagi. Dilihat dari penampilannya tadi, kultivasi wanita itu tidak terlalu terpengaruh. Dia tidak tahu bagaimana dia akan memperlakukannya selanjutnya. Tetua pertama berdiri dan tidak menatap langsung ke arah Qin Haodong. Dia melihat sekeliling dengan pandangan kosong, lalu bergumam, siapa aku, di mana aku? Jarak mereka tidak terlalu jauh, jadi Qin Haodong jelas mendengar kata-katanya. Dia merasa beruntung. Tampaknya benturan kekuatan mental mereka juga telah menyebabkan kerusakan besar pada wanita itu. Ada yang salah dengan pikirannya. Mudah bagi Qin Haodong untuk menghadapinya sekarang karena dia menderita amnesia dan tidak mau berpikir bagaimana cara menyiksanya. Hal terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk membiarkannya membuka titik akupunturnya dan melepaskan tali di tubuhnya. Siapakah aku sebenarnya? Tetua pertama, yang telah kehilangan ingatannya, tampak sangat kesakitan dan cemas. Dia mengulurkan tangan untuk melepaskan topeng di wajahnya dan melemparkannya ke lembah di sebelahnya. Setelah dia melihat wajah wanita itu dengan jelas, Qin Haodong sedikit tertegun. Awalnya dia mengira bahwa tetua pertama sekte Raja Hantu adalah seorang wanita tua dan jelek. Namun, ternyata dia masih sangat muda, baru berusia sekitar 30 tahun. Terlebih lagi, dia sangat cantik. Dari segi penampilan, dia tidak kalah cantik dari Murong Jinghong dan wanita lainnya. Mengapa wanita secantik itu menutupi wajahnya dengan topeng yang jelek, aku benar-benar tidak mengerti. Pada saat ini, tetua pertama melihat Qin Haodong di dekatnya dan bertanya, siapa kamu, dan siapa aku? Qin Haodong ragu sejenak.
Dia membutuhkan bantuannya untuk membuka titik akupunturnya, jadi dia harus menjalin hubungan dengannya. Dia berkata, Cui Hua, kamu lupa bahwa aku adalah suamimu, cepat bantu aku melepaskan tali dan membuka titik akupunturku. Cui Hua, kau bilang namaku Cui Hua. Tetua pertama berkata, apakah kau benar-benar suamiku, kau tidak berbohong padaku, kan? Setelah memastikan bahwa dia benar-benar kehilangan ingatannya, Qin Haodong berkata tanpa merasa bersalah, bagaimana mungkin aku berbohong padamu, kamu adalah istriku Niu Cui Hua, aku adalah suamimu Qin Haodong. Qin Haodong. Tetua pertama berpikir keras. Kemudian, dia berkata, aku ingat nama ini, kau tidak berbohong padaku. Qin Haodong menghela napas lega. Ia menduga bahwa sekarang dialah orang yang paling dibenci oleh tetua pertama, dan kebencian juga dapat meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Oleh karena itu, ia masih memiliki beberapa kenangan tentangnya di benaknya. Tetua pertama berkata, suamiku, lalu mengapa kita ada di sini, siapa yang mengikatmu? Qin Haodong berkata, cepat, lepaskan aku dan aku akan memberitahumu nanti. Tetua pertama melangkah maju untuk melepaskan tali di tubuhnya dan membuka titik akupunturnya. Suamiku, bagaimana aku tahu cara membuka titik akupunturmu, apa yang terjadi? Qin Haodong menggerakkan tangan dan kakinya untuk mengalirkan qi dan darahnya yang telah menjadi sedikit kaku. Pikiran pertamanya adalah melarikan diri segera. Namun, di hadapan seorang master di tahap Grand Completion Realm, mustahil baginya untuk melarikan diri. Lebih baik menipunya terlebih dahulu. Dia berkata, begini masalahnya, namamu Niu Cui Hua dan kamu adalah seorang gadis dari keluarga besar. Aku hanya seorang pemuda miskin. Kami saling mencintai dengan tulus, tetapi keluargamu tidak setuju dan memaksamu menikah dengan seorang tuan muda yang kaya. Tidak ada jalan lain, kami menyelinap keluar dan dikejar oleh keluargamu, aku diikat dan titik akupunturku dikunci oleh saudaramu. Kalian semua mempelajari ilmu bela diri yang diwariskan dari generasi tua keluargamu, tentu saja, kalian semua memiliki metode yang sama. Sebagai penduduk bumi, ia telah melihat banyak sekali kisah tentang orang-orang yang membenci orang miskin dan mencintai orang kaya. Oleh karena itu, kisah yang ia buat-buat itu masuk akal. Jadi itu sebabnya. Tetua pertama menganggukkan kepalanya dan berkata, lalu, bagaimana aku bisa pingsan? Setelah saudaramu mengunci titik akupunturku, dia ingin membawaku kembali, kau tahu bahwa aku pasti akan mati jika aku dibawa kembali ke keluargamu, untuk melindungiku, kau bertarung dengannya selama 300 ronde. Akhirnya, kamu dan kakakmu sama-sama terluka, dia muntah darah dan lari, sementara kamu pingsan dan jatuh ke tanah. Saat Gale Wolfes datang tadi, aku sangat khawatir padamu, untungnya, kau bangun tepat waktu, kalau tidak, kita berdua akan mengalami nasib yang sangat buruk. Oh, suamiku, aku benar-benar minta maaf karena membuatmu begitu menderita demi aku. Mata tetua pertama penuh dengan rasa terima kasih. Kemudian, dia bertanya, kamu mengatakan namaku Niu Cui Hua, mengapa aku merasa nama itu agak aneh? Qin Haodong berkata dengan wajah serius, tidak masalah, Cui Hua adalah nama yang sangat indah dan berkelas, hanya wanita muda dari keluarga kaya yang berani menyebut diri mereka Cui Hua di kampung halaman. Oh, asal kamu suka. Tetua pertama menatap Qin Haodong dengan kekaguman di matanya, yang membuat darahnya membeku. Sayang, aku lapar, bisakah kamu berburu beberapa hewan untukku, ayo kita makan enak. Baiklah, tunggu di sini, aku akan segera kembali. Tetua pertama hendak pergi, tetapi Qin Haodong menghentikannya dan berkata, tunggu sebentar, pakaianmu robek, tidak sedap dipandang, aku akan memberimu satu set lagi. Dengan itu, dia mengeluarkan beberapa pakaian yang disiapkan oleh penyihir kecil dan memasukkannya ke tangan tetua pertama. Ada alasan mengapa dia melakukan ini. Pakaian tetua pertama adalah aksesoris standar sekte Raja Hantu. Ada logo tetua pertama di mansetnya. Hanya dengan mengganti pakaiannya dia tidak akan menarik perhatian orang lain. Baiklah, sayang, aku akan mendengarkanmu. Tetua pertama berkata sambil melepaskan jubah hitamnya. Dia percaya pada hubungan yang dikatakan Qin Haodong, jadi dia tidak ragu untuk berganti pakaian di depannya. Setelah jubah hitam besarnya dilepas, dia hanya mengenakan pakaian dalamnya. Kulitnya yang seputih salju dan bentuk tubuhnya yang indah membuat detak jantung Qin Haodong semakin cepat. Wanita ini sungguh cantik. Sayangnya, dia tidak berani terlalu memikirkannya. Siapa yang tahu kapan tetua pertama akan kembali normal? Begitu ingatannya pulih, dia akan memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Sekalipun dia tidak bisa mendapatkan ingatannya kembali, begitu dia bertemu dengan anggota sekte Raja Hantu yang lain, dia akan berada dalam masalah besar. Setelah berganti pakaian, tetua pertama tersenyum manis dan bertanya, bagaimana, apakah aku cantik? Cantik, kamu sangat cantik. Qin Haodong tidak berbohong. Tetua pertama Niu Cui Hua di depannya memang sangat cantik. Terlebih lagi,
dia memiliki pesona feminin yang istimewa. Kalau begitu tunggu aku akan pergi dan mengambil beberapa hewan kembali. Tetua pertama berkata dan terbang ke dalam hutan. Ketika dia sudah jauh, Qin Haodong meraih jubah hitam itu dan membakarnya. Kemudian, dia menoleh dan terbang ke arah yang berlawanan. Pikirannya saat ini adalah lari sejauh mungkin dan tidak membiarkan wanita ini menemukannya lagi. Dia tidak tahu di mana dia berada. Namun, dia terus terbang maju. Namun tak lama kemudian, terdengar teriakan cemas dari belakang, "Suamiku, di mana kamu? Aku datang untuk menyelamatkanmu." Itu adalah suara tetua pertama. Dia pasti baru saja kembali dari berburu dan melihat bahwa Qin Haodong telah hilang. Dia mengira saudaranya yang tidak ada telah membawa Qin Haodong pergi lagi, jadi dia bergegas untuk menyelamatkannya. Qin Haodong tidak ingin bertemu wanita ini lagi. Dengan sebuah pikiran, dia ingin berteleportasi kembali ke pagoda 7 tingkat. Namun, dia terkejut karena tidak ada cara untuk mengirim dirinya kembali ke pagoda 7 tingkat. Setelah berpikir sejenak, dia mendapati bahwa akibat tabrakan itu, bukan hanya tetua pertama yang terluka dan kehilangan ingatannya tetapi jiwanya juga rusak. Mendengar teriakan di belakangnya semakin dekat, dia melihat sebuah danau kecil di depannya. Dia tidak punya pilihan selain segera melompat ke dalamnya dan bersembunyi di dasar danau. Tidak lama setelah dia bersembunyi, tetua pertama muncul di langit di atas danau kecil. "Suamiku, kamu di mana? Cepat beritahu aku akan segera menyelamatkanmu." Suara tetua pertama penuh energi. Dia bahkan bisa mendengarnya dengan jelas di bawah danau. Terlebih lagi, dia sudah menangis. Tampaknya hatinya dipenuhi kecemasan. Qin Haodong masih tersentuh oleh kekhawatiran yang ditunjukkan oleh tetua pertama saat ini. Namun, dia sangat jelas bahwa ini adalah hasil dari penipuan. Sekarang, Niu Cuihua adalah seorang istri yang sedang terburu-buru mencari suaminya. Begitu ingatannya pulih, dia akan segera berubah menjadi harimau betina yang marah dan mencabik-cabiknya. Dia bersembunyi diam-diam di bawah danau. Dia masih tidak keluar setelah suara tetua pertama berangsur-angsur menghilang. Dengan pengalaman ditangkap terakhir kali, ia bersembunyi di bawah danau selama 3 hari penuh. Baru setelah kehabisan vitalitas sejati, ia diam-diam muncul dari sudut danau. Dia mengintip dengan hati-hati untuk memastikan bahwa dia aman sekarang. Kemudian, dia langsung naik ke udara dan melesat seperti meteor. Kali ini, tetua pertama tidak muncul lagi setelah Qin Haodong terbang selama setengah hari. Dia menghela napas panjang lega. Akhirnya, dia lolos dari kematian dan melarikan diri dari wanita itu. Sekarang, dia sudah terbebas dari bahaya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menentukan posisinya. Setelah terbang ke depan beberapa saat, dia melihat tembok kota yang tinggi di kejauhan. Dia segera bergegas mendekat. Kota ini cukup besar. Tidak kalah dengan kota kuda emas, kota terbesar kedua di kerajaan kura-kura. Ia bertemu dengan seorang petani tua yang sedang bekerja di pinggir jalan dan bertanya, "Paman, saya seorang turis dari kota lain, saya tersesat saat bertemu dengan beberapa perampok, tolong beritahu saya di mana tempat ini." Orang tua itu mengangkat kepalanya dan berkata, "Ini adalah kota api kerajaan Rosevins." Astaga! Kerajaan Rosevins. Dia benar-benar dibawa ke sini oleh tetua pertama. Sepertinya dia sudah pingsan cukup lama. Saat dia berada di Akademi Kura-Kura, dia juga mempelajari 4 kerajaan besar di benua Lingwu. Di antara mereka, Kerajaan Naga adalah yang terkuat, diikuti oleh Kerajaan Harimau dan Kerajaan Rosevins. Kerajaan Kura-Kura adalah yang terkecil dan terlemah. Meskipun Kerajaan Rosevins berada di sebelah Kerajaan Kura-Kura dan jaraknya tidak terlalu jauh, kota api tetaplah yang paling dekat karena jaraknya 5 juta meter dari kota Kura-Kura. Bahkan seorang master di tahap Grand Completion Realm perlu terbang selama 3 hari. Tanpa diduga, tetua pertama Sekte Raja Hantu begitu sabar. "Anak muda, apakah kau akan memasuki kota? Biar ku beritahu, keluarga He adalah keluarga nomor 1 di kota api dan akan memilih orang yang ditakdirkan untuk nona muda mereka hari ini. Kamu tampan, jadi kamu harus mencobanya, jika kamu benar-benar bisa menjadi jodohnya, kamu akan cepat naik tangga sosial." "Oh, terima kasih, Paman Besar." Qin Haodong mengucapkan terima kasih kepada petani tua itu. Kemudian, dia berjalan menuju kota api. Dia baru saja membuat keputusan untuk tinggal sementara di kerajaan Rosevins dan tidak kembali untuk sementara waktu. Dengan kultivasinya saat ini, jika dia ingin cepat berkembang, dia hanya bisa mengandalkan mata air roh dari kerajaan-kerajaan besar. Dia terlalu malu untuk mendekati kerajaan kura-kura karena Zhao Xingyue, jadi mencari peluang di kerajaan Rosevins adalah pilihan yang tepat. Saat dia melangkah maju, tiba-tiba sebuah lampu merah menyala. Kemudian, seekor binatang iblis merah kecil mendarat di bahunya. Makhluk kecil ini memiliki ekor yang besar. Bulu di tubuhnya sehalus satin. Ia seperti kelinci dengan ekor yang besar, lucu dan cantik.
Si kecil itu tampak tidak berbahaya dan sama sekali tidak agresif, jadi Qin Haodong tidak peduli. Dia membiarkannya berjongkok di bahunya. Bab 965 Tikus Pernikahan. Binatang iblis yang mirip kelinci itu melompat ke bahu Qin Haodong. Kepala kecilnya yang berbulu terus-menerus menggesek pipinya. Qin Haodong merasa bahwa benda kecil itu sangat lucu, jadi dia menggendongnya. Pada saat ini, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari kejauhan. Seketika, orang-orang ini mengelilinginya. Qin Haodong melirik mereka. Orang-orang ini semuanya adalah seniman kultivasi yang kultivasinya tidak rendah. Sebagian besar dari mereka berada di tahap awal alam kombinasi. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang telah mencapai tahap tengah alam kombinasi. Dia belum pernah ke Flame City, jadi dia belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa mereka mengelilinginya. Tepat saat dia menjalankan ki sejati dan mempersiapkannya, lelaki tua itu melangkah maju dan berkata, "Saya He Zong, kepala keluarga He, selamat untukmu, kamu adalah orang yang ditakdirkan untuk nona muda kita." Keluarganya, yang ditakdirkan. Meskipun dia baru saja mendengar dari lelaki tua itu bahwa keluarga He sedang memilih orang yang ditakdirkan untuk nona muda mereka, dia sama sekali tidak berpartisipasi dan tidak mendaftar. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang ditakdirkan untuknya? Dia bertanya dengan heran, "Paman, apakah kamu salah mengira aku orang lain? Ini pertama kalinya aku datang ke Flame City, aku belum pernah melihatmu atau mengunjungi keluarga He. Aku tidak salah pilih orang." He Zong berkata sambil tersenyum, "Hari ini, kami memilih orang yang ditakdirkan untuk nona muda kami, kebetulan saja, Anda adalah orang yang kami pilih." "Memilihku, bagaimana mungkin?" Qin Haodong berkata dengan bingung, "Aku belum melihat nona muda keluargamu atau menerima bola sulaman apapun, bagaimana mungkin aku yang kau pilih?" Dia sekarang ingin kembali ke bumi dan tidak berniat mencari istri sama sekali. He Zong berkata, "Ini pertama kalinya kamu datang ke kota api, jadi tidak mengherankan jika kamu tidak mengetahui adat istiadat di sini, sekarang aku akan menjelaskannya kepadamu. Di sini, setiap nona muda dari keluarga bangsawan akan memelihara tikus kawin. Ketika nona muda ini tumbuh dewasa dan mulai memilih orang yang ditakdirkan untuk mereka, mereka akan melepaskan tikus kawin mereka. Tikus kawin sangat cerdas, orang yang dipilihnya adalah orang yang akan ditunangkan oleh nona muda. Adapun tikus kawin di tanganmu, kebetulan tikus itu dibesarkan oleh nona muda dari keluarga He Ziwei, tikus itu memilihmu, jadi kaulah yang ditakdirkan untuk nona muda kita." "Ya Tuhan, apakah ada cara untuk mencari suami?" Metode aneh ini benar-benar mengejutkan Qin Haodong. Dia tidak menyangka bahwa lelaki kecil di pelukannya ada di sini untuk memilih orang yang ditakdirkan untuk nona muda keluarga He. Tikus kawin itu tampaknya merasakan perasaannya. Ia menjulurkan kepala kecilnya dan mengusap-usap dagunya seolah berkata, "Aku telah memilihmu." Qin Haodong berkata, "Bukankah kamu terlalu gegabah? Bagaimana jika tikus perkawinan memilih pria yang sudah menikah atau pria berusia 70-an atau 80-an untukmu?" He Zong dengan sabar menjelaskan, "Tidak masalah. Poligami adalah hal yang biasa terjadi di benua Lingwu. Bahkan jika pria yang dipilih sudah menikah, itu tetap tidak masalah." Tikus perkawinan punya nama lain, tikus takdir, si kecil ini cukup cerdas, pilihannya mewakili takdir, jadi siapapun yang dipilihnya akan menjadi suami terbaik. "Jadi, Tuan Muda, silakan kembali ke rumah besar bersama kami." Qin Haodong merasakan sakit kepala tanpa alasan. Dia hanya berjalan-jalan dan tidak tertarik mencari istri. Terlebih lagi, dia bahkan belum pernah melihat seperti apa rupa He Ziwei. Dia bahkan tidak tahu apakah dia jelek atau cantik, kurus atau gemuk. Bagaimana mungkin dia dipilih karena alasan aneh itu? Tepat saat dia hendak memeras akalnya untuk menolak, sebuah suara terdengar dari samping. "Ketua He, masih terlalu dini bagimu untuk membuat keputusan, tikus perkawinan mungkin tidak memilih orang ini." Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pemuda berpakaian putih berjalan masuk dari kerumunan. Pria itu tingginya sekitar 180 cm. Ia memegang kipas lipat berwarna hitam di tangannya dan tampak seperti seorang sarjana yang lembut dan elegan. Namun, Qin Haodong jelas melihat kultivasinya. Orang ini telah mencapai tahap awal alam kombinasi. Keluarga He adalah keluarga nomor 1 di kota api. He Zong tentu saja mengenali pemuda ini. Dia adalah Zuo Weimong, putra Tuan Zuo Wangsun, yang disayangi semua orang. Jika ada orang lain yang melangkah maju untuk menanyainya, He Zong pasti sudah mengusirnya. Namun, orang di depannya memiliki identitas khusus, jadi dia hanya bisa bertanya dengan sabar, "Tuan Muda Zuo, menurutmu apa kesalahanku?" Dia dipilih oleh tikus perkawinan nona muda kita. Zuo Weimong melambaikan kipas lipat di tangannya dan berkata, "Meskipun tikus kawin yang dibesarkan oleh Ziwei ada di pelukan orang itu tidak berarti apa-apa. Kemungkinan besar tikus kawin itu ditangkap olehnya. Dia masih memegang tikus kawin.
Tikus kawin itu pasti akan lari setelah dia melepaskannya. Qin Haodong tidak dapat menemukan alasan untuk menolak pernikahan ini. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan pria ini, dia langsung berkata, "Kamu benar, saudaraku, makhluk kecil ini memang telah kutangkap, aku akan melepaskannya sekarang." Setelah itu, dia meletakkan tikus kawin di tangannya ke tanah. "Pergi, pergi, cepat, tidak ada yang enak di sini." Tanpa diduga, si kecil ini sama sekali tidak berniat pergi. Sebaliknya, ia melompat kembali ke bahunya dan menempel di pipinya. Kelihatannya sangat intim. Qin Haodong mengeluh dalam hatinya. "Apa yang ingin kamu lakukan? Aku sudah punya banyak istri, kenapa kamu tidak memilih orang lain?" He Zong sangat menyadari pikiran Zuo Wengong. Pria ini telah jatuh hati pada nona muda, tetapi keluarga He tidak menyetujui pernikahan ini. "Tuan muda, seperti yang Anda lihat, posisi tikus kawin itu sangat jelas, dia tidak menangkapnya. Kenapa kamu terburu-buru? Waktu belum lama, mungkin aku akan segera mendapatkannya." Zuo Wengong mengeluarkan buah merah menyala kecil. Begitu dia mengeluarkannya, buah itu mengeluarkan aroma yang kuat. "Gadis kecil, kemarilah, buah merah bergaris darah ini akan menjadi milikmu jika kau datang ke sini." Ekspresi He Zong berubah. Dia sangat jelas tentang apa itu buah merah bergaris darah. Buah ini memiliki aroma yang kuat yang sangat menarik bagi binatang iblis manapun. Menurut adat istiadat kota api, memilih seorang suami sepenuhnya bergantung pada takdir. Sekarang Zuo Wengong menggunakan buah merah bergaris darah untuk memikat tikus kawin. Jelaslah bahwa dia curang. Namun, dia hanyalah seorang pelayan keluarga He, sedangkan pihak lainnya adalah putra tuan. Ada perbedaan besar antara status mereka, jadi tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun. Saat dia bertanya-tanya apakah dia harus mengundang tuannya, dia melihat bahwa tikus kawin itu hanya melirik buah merah bergaris darah dan tidak menunjukkan banyak minat. Tikus itu masih melompat-lompat di bahu Qin Haodong. Kepuasan di wajah Zuo Wengong menghilang. Buah merah bergaris darah ini sangat sulit didapat. Dia telah menghabiskan puluhan ribu batu roh tingkat atas hanya untuk memikat makhluk kecil ini di depannya. Dia telah melakukan banyak percobaan sebelumnya. Ketika binatang iblis lainnya melihat buah itu, mereka langsung menjilati bibir mereka. Dia tidak tahu mengapa tikus kawin tidak peduli tentang hal itu. Atau, apakah ada sesuatu yang lebih menarik pada orang itu bagi tikus kawin? Ketika He Zong melihat pemandangan di depannya, dia menghela napas lega. Ini adalah hasil terbaik dan menyelamatkannya dari banyak masalah. Kecuali jika benar-benar diperlukan, keluarga He mereka tidak ingin memiliki konflik dengan Tuhan. Zuo Wengong membanting buah merah bergaris darah ke tanah dan berkata dengan marah, "Itu tidak benar, pasti ada sesuatu di tubuh anak laki-laki ini, kalau tidak, tikus kawin tidak akan seperti ini." Qin Haodong tidak bisa berkata apa-apa. Jika dia bisa menipu, dia pasti akan menemukan cara untuk mengusir makhluk kecil ini. "Kamu memperlakukan nona muda yang sedang memilih orang yang ditakdirkan untuknya itu sebagai harta karun, sementara aku hanya menganggapnya sebagai masalah besar." He Zong berkata, "Tuan muda, apa yang Anda katakan salah. Menurut aturan kota api, pernikahan hanya bergantung pada pilihan tikus kawin dan tidak ada hubungannya dengan hal lain. Orang yang dipilih oleh tikus kawin akan menjadi suami nona muda kita." Wajah Zuo Wengong memerah karena marah. Dia berteriak, "Mengikuti aturan, kan? Kalau begitu, aku tantang anak ini." Tantangan. Ekspresi He Zong tiba-tiba berubah saat dia berkata, "Tuan muda, tolong pikirkan baik-baik, meskipun nenek moyang kita memiliki aturan untuk tantangan, tidak ada yang menggunakannya selama bertahun-tahun, apakah Anda sudah memikirkan konsekuensinya?" Zuo Wengong menjawab, "Jangan pernah berpikir tentang hal itu, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa lebih baik dari orang desa." "Baiklah, karena kamu sudah memutuskan, aku akan mengirim seseorang untuk mengundang nona muda kita untuk memimpin tantangan ini sekarang." Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Seorang pelayan di sebelahnya dengan cepat terbang menjauh. Qin Haodong berkata, "Paman, ada apa dengan tantangan ini?" He Zong menjelaskan, "Menurut aturan leluhur kita, meskipun tikus perkawinan telah memilihmu, siapapun dapat langsung mengajukan tantangan jika ia tidak puas dengan hasilnya. Misalnya, Tuan muda Zuo tidak puas dengan hasilnya sekarang, selama dia memenangkan tantangan, dia akan menjadi suami nona muda kita." Aturan tantangan disetujui oleh kedua belah pihak. Keputusan akhir diserahkan kepada nona muda kita. Tentu saja, penilaian nona muda kita harus adil. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tinggal di kota api di masa depan. Qin Haodong senang mendengarnya. "Tidak perlu menghakimi, aku akan langsung mengakui kekalahan, oke." He Zong terdiam. Semua orang berjuang untuk menjadi suami nona muda mereka. Namun, orang di depannya ini tampaknya berusaha menolak pernikahan tersebut. Aneh sekali. Ia berkata, alasan mengapa tantangan semacam ini tidak digunakan selama beberapa dekade adalah karena hasilnya terlalu keras.
Jika kamu gagal dalam tantangan ini, kamu akan dibunuh di tempat demi melindungi kesucian nona muda kita. Sialan, siapa yang membuat aturan ini? Mendengar bahwa dia akan kehilangan nyawanya jika kalah, Qin Haodong melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Meskipun dia tidak ingin menerima pernikahan ini, itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Bukannya dia tidak ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun, He Zong dan para pelayan telah mengelilinginya dengan erat seolah-olah mereka hanya berjaga-jaga terhadap gerakan ini. Tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri. Tampaknya dia hanya bisa menunggu kesempatan di masa depan. Ia bertanya lagi, bagaimana jika aku menang, berapa harga yang harus dibayar lawan, tidak akan ada hukuman, jika demikian, siapapun akan menantangku dan aku tidak akan punya waktu untuk melakukan hal lain. Tentu saja tidak, kata He Zong. Menurut aturan leluhur, yang kalah akan menjadi budak seumur hidupnya. Qin Haodong mendecak lidahnya. Harganya cukup tinggi. Tidak heran tidak ada yang mau mengajukan tantangan selama bertahun-tahun. Masalahnya sekarang adalah Zhuo Weimong telah membayar harga yang sangat mahal untuk menantangnya. Apakah Qin Haodong terlihat seperti orang yang mudah menyerah? Saat mereka sedang mendiskusikan situasi tersebut, beberapa sosok bergegas mendekat dari kejauhan. Sosok yang memimpin adalah seorang wanita yang mengenakan gaun pengantin berwarna merah terang, nona muda keluarga He Ziwei. Meskipun dia telah melihat banyak wanita cantik, Qin Haodong tetap kagum saat melihat He Ziwei. Bukan hanya wajahnya yang sangat elok, tanpa cacat, tetapi tubuhnya juga berlekuk-lekuk. Dia tidak bisa lebih sempurna lagi. Terutama kakinya yang panjang dan lurus, yang bahkan lebih sempurna daripada yang diubah melalui Photoshop. Setelah melihatnya, dia mengerti mengapa Zhuo Weimong akan menantangnya bahkan dengan risiko perbudakan seumur hidup. Wanita ini terlalu menggoda. Nona muda, Anda di sini. He Zong segera maju untuk menyambutnya. He Ziwei mengangguk lalu bertanya, ada apa, kenapa kau memanggilku? Begini masalahnya, Tuan Muda Qin ini menerima bantuan dari tikus kawin dan menjadi orang yang ditakdirkan untukmu. He Zong menunjuk Qin Haodong dan berkata. Tetapi Tuan Muda Zhuo tidak yakin, jadi dia mengajukan tantangan, itulah sebabnya saya mengundangmu untuk memimpinnya. He Ziwei mengikuti arah jari He Zong dan melihat seorang pemuda tampan dan berwibawa berdiri di sana. Dia tidak bisa menahan napas lega. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.